Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dzikir nafas selama 30 menit sudah selesai. Untuk Kang Wardi tadi dari dzikir nafas ada sensasi-sensasi apa saja? Silahkan Kang Wardi diurai dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita melakukan dzikir nafas bertepatan dengan padang bulanan. Padang bulan. Iya. Tanggal 14. Iya. Setelah masuk ke alam bawah sadar, Guru. Iya. Itu saya langsung diterbangkan ke dekat bulan, Guru. Diajak naik ke atas di bulan, Guru. Oh, di atas bulan. Iya, dan langsung naik plus gitu. Iya. Oke. Nah, bulan itu berbicara, Guru. Iya. Berbicaranya gini. Saya rela mengorbankan diri saya. Kata rembulannya. Untuk menyerap energi cahaya matahari. Yang mungkin panasnya luar biasa, tapi manfaatnya untuk memberikan keindahan untuk bumi. Seperti itu kali. Maksudnya ada wujudnya nggak? Enggak, bulannya aja. Oh, bulannya aja. Dengan cahayanya itu. Wah, keren banget ini. Diulang lagi. Saya rela mengorbankan diri saya untuk menyerap energi cahaya matahari yang sangat panas. Iya. Untuk memberikan keindahan kepada bumi. Insya Allah, bergetar ini mendengar kalimatnya tuh, Gus. Begini. Ya, cahaya matahari, klik, ya, cahaya rembulan. Cahaya rembulan sebenarnya beliau tidak bercahaya, tapi menyerap dari energi cahaya matahari. Klik, ditarik, Gus. Nur ilahi, cahaya ketuhanan. Nur Muhammad itu menyerap cahaya ilahi. Cahaya dari ilahi. Nah, cara Nur Muhammad ini menyerap cahaya ilahi itu seperti apa? Ya. Caranya dengan memperbaiki perilaku, kesabaran, belajar sabar, lelah nggak? Lelah. Cinta kasih, ketulusan, kesederhanaan. Untuk bisa sederhana mudah nggak? Sulit. Untuk bisa tulus, untuk bisa mengimplementasikan sifat kasih sayang Tuhan. Nah, itu Gus, dari Nur Muhammad menyerap energi spiritual Nur ilahi. Kata beliau tadi, cahaya rembulan. Iya. Begitu beliau, rembulan ini menyerap cahaya ilahi, sudah tersimpan di dalam dirinya, memberikan cahaya untuk bumi, iya. Di kegelapan. Dari mana? Dari menyerap cahaya dari ilahi. Sama seperti Nur Muhammad juga seperti itu. Orang yang mampu, Nur Muhammad yang mampu menyerap nur ilahi, ya, dia akan menjadi Nur Muhammad, memberi cahaya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, merubah gelap menjadi terang.
Merubah kunir menjadi emas. Jadi sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi Manfaat. mengubah hati-hati yang gersang dan tandus menjadi hati yang subur. Sama ketika Nur Muhammad ini sudah menyerap nur ilahi. Sama fungsinya dengan rembulan yang menyerap cahaya matahari dengan apa tadi kalimatnya? Keindahan. Enggak, maksudnya waktu menyerap itu lelah nggak beliau? Saya rela mengorbankan diri untuk menyerap energi cahaya matahari untuk memberikan keindahan kepada bumi. Iya, begitu. Jadi bulan itu tidak bercahaya. Bercahaya itu karena menyerap energi matahari untuk apa? Ya, untuk menerangi bumi ini. Setelah ada bulan, ada bintang-bintang, ada kabut-kabut yang indah. Jadi indah nggak? Iya. Nah itu. Artinya kalau rembulan itu dari cahaya matahari, kalau Nur Muhammad dari nur ilahi gitu. Oke, Kang Wardi lanjut. Nah, setelah dari atas ketinggian guru, saya turun, ketemu lagi sama orang yang bertopeng yang naik kuda itu guru. Oh, yang tadi ngajak sampean bertemu dengan Ki Akitirem. Akitirem, oke. Diajak naik berkuda lagi sama beliau tuh guru. Jadi Akitirem itu setiap dijumpai di Dzikir Nafas ya, beliau selalu berada di tepian pantai. Di pantai, ya di tepiannya gitu, maksudnya jadi pantainya gitu ya, sedang menatap lautan. Iya. Oke. Terus? Nah, diajak berkuda sama beliau tuh guru, sambil di atas kuda tuh yang saya bertopeng nanya, itu ya? Yang bertopeng itu. Saya tanya, sebenarnya wahai Roh Suci, engkau ini siapa? Saya tanya gitu. Iya, yang naik kuda itu. Ya, waktu berkuda sih belum jawab guru. Nah, setelah dia turun, baru dia. Beliau. Iya, baru beliau itu langsung jabat tangan saya guru. Aku adalah kamu. Kamu adalah aku. Tapi kita dua alam yang berbeda. Oke. Seperti itu kalimatnya guru. Aku adalah kamu. Dan kamu adalah aku. Tapi kita berada di dua alam yang berbeda. Iya. Seperti itu kalimatnya guru. Ya begini aja lah cara ngurainya tuh, kita berada di dua alam yang berbeda. Ya maksudnya kamu ruhnya masih dibungkus oleh jasad, sementara beliau sudah tanpa jasad. Tapi beliau pernah singgah juga di bumi ini. Ya artinya kurun waktunya ya nggak tahu. Tapi beliau yang jelas adalah orang soleh dan banyak bermanfaat di sini. Gitu. Orang yang menjadi cahaya di alam sana itu sewaktu di bumi banyak manfaatnya. Nah, perbedaannya jadi kamu masih berjasad ya, beliau tanpa jasad. Oke, lanjut. Nah, setelah turun dari kuda. Nah, gini. Kalau di beliau cahayanya terpancar, sementara di diri kamu cahayanya terbungkus jasad. Nah itu perbedaannya. Lanjut. Setelah turun dari kuda ada obrolan tersebut tuh guru sama beliau. Jalan ketemu lagi sama Akitirem guru saya tuh. Iya. Nah ketemu lagi sama Akitirem. Akitirem ngajak saya, Cah Bagus, ayo ikut saya, kata beliau. Gitu. Kata beliaunya, Cah Bagus ya. Iya. Oke. Nah, itu kan posisinya ada di tepi pantai guru. Dia menghadap lautan lepas tuh guru. Tiba-tiba dia melangkah ke lautan itu guru, masuk ke dalam lautan. Oh, beliaunya tuh masuk. Saya ikut di belakangnya tuh. Nah, setelah masuk ke dalam lautan sama beliau itu,
ternyata di tengah lautan tuh ada istana guru. Ya. Kotanya tertata sangat rapi, lebih megah daripada metropolitan. Oke. Nah di situ sama beliau diajak ke satu istana, di dalamnya ada seorang ratu guru. Yang di dasar laut. Iya. Ya, oke. Di dasar laut tuh. Ada seorang ratu. Seorang ratu lagi duduk di kursi singgasananya. Terus saya sama beliau Akitirem itu dipersilahkan duduk, bro. Pakai bahasa Sunda gitu. Iya. Iya. Akitirem itu kan leluhur Pandeglang ya. Iya. Bahasanya bahasa Sunda. Terus? Nah, sebelum beliau mengucapkan kalimat tuh guru, belum menyuguhkan minuman dulu ke saya guru. Iya. Suruh diminum. Sok mangga dileut cenah gitu. Bisa gue sok mangga dileut nama. Sok mangga dileut, mangga ditampi, hoyong eut. Airnya kayak itu tuh, air nira. Airnya tuh ini mereguk air tauhid. Oke lanjut. Iya, airnya tuh kayak air susu tapi nggak manis guru, rasanya tuh ya cuma adem gitu ya. Setelah diminum, terus beliau Ibu Ratu memperkenalkan diri, namanya Ibu Ratu Laut Kidul. Ibu Ratu Laut Kidul. Iya. Oke. Terus saya nanya, awalnya saya nanya tuh, maaf Ibu, saya mau tanya kalau Ibu ini namanya siapa? Nah, beliau jawab, apalah arti sebuah nama buat saya. Orang-orang soleh itu seperti itu. Iya. Apalah arti sebuah nama. Barang aing hayangna nama di luhur wae. Iya. Oke, lanjut. Terus Gue gitu loh. Terus saya itu kasih berdialog sama beliau tuh, Allah aja Tuhan itu menyebutkan namanya dengan menyebutkan Allah sebagai namanya. Masa ibu tidak berani untuk menyebutkan nama sebagai identitas ibu? Ya, terus beliau menjawab kalau beliau Ibu Ratu Laut Kidul. Ibu Ratu Laut Kidul. Oke. Beliau memberikan. Berarti posisinya tuh kamu Akitirem. Ya, Akitiremnya cuma enggak Akitirem ya, terus sama ini. beliau bertiga. Ya, bertiga. Cuma Akitiremnya diam aja, Nganter aja. Ke situ. Nah, beliau menyampaikan nasihat seperti ini guru. Kasih tahu sama teman-temannya yang lain. Istana ini pintunya selalu terbuka untuk siapa saja. Dep, kurang beli Dep. Siapa be oli manjing? Jareh? Ibu Ratu Laut Kidul. Ibu Ratu Laut Kidule ku. Oli je manjing mondok ku siapa bae. Terus? Tapi dengan hati yang tulus, dengan ketulusan dan hati yang bersih. Tuh, cuman syarat masuknya dengan ketulusan dan hati yang bersih. Yang bersih. Berarti tugasnya kalau memang ingin masuk ke kerajaan beliau, ya menata hati dulu dengan tadi apa kalimatnya? Ketulusan dan hati yang bersih. Ketulusan dan hati yang bersih. Ketulusan kita sebagai hamba mengabdi kepada Tuhan dan kejernihan hati untuk menerima intuisi-intuisi ini. Iya. Gitu kan? Iya. Ya kan orang yang hatinya jernih yang bisa menerima intuisi itu. Tulusnya laku pengabdian kepada Tuhan. Nah, terus kejernihan hatinya itu nanti menampung intuisi. Gitu. Oke. Nah, setelah memberikan wejangan tersebut, saya diantar dengan Aki sama beliau langsung. Langsung. Ratu Laut Kidul tuh dengan kereta kencananya. Dari istana ke pantai lagi guru. Gus naik kereta kencana katanya Gus. Sampai dari kerajaan berarti keluar naik kereta kencana. Yang jadi pertanyaan rasanya bagaimana? Itu saya terharu guru. Jadi kayak meneteskan air mata waktu pas mau turun pun
di kereta kencananya tuh kayak orang linglung. Bukan kayak orang kangen rindu Oh sama seorang iya, ibu gitu loh, kayak guru. terbius gitu ya. Iya. Jadi saya tuh tertunduk haru gitu di Jadi gini deh kalimatnya tuh, orang suci punya masa lalu, iya, pendosa juga punya masa depan. Ya pendosa juga punya harapan untuk masuk tuh. Karena apa? Pendosa juga punya masa depan. Oke, lanjut. Nah, setelah di pinggir pantai itu saya jalan, tiba ke majelis ini, guru. Oh, naik kereta kencana. Ya, diturunin dianterin sampai sini. Pinggir pantai dulu. Oh iya. Nah, setelah lama saya bersender di kereta kencananya itu, kayaknya ya haru gitu. Setelah itu saya jalan sendirian, guru. Aki Tirem pun nggak ada, udah sama beliau tuh, sama Ibu. Oh, berarti kamu sudah tinggal sendirian. Sendirian. Aki Tiremnya sama Ibu Ratu. Ibu Ratu Laut Kidul. Iya. Nah, saya jalan ke majelis. Di majelis ini kita lagi dzikir nafas melingkar, guru. Iya. Tapi di tengahnya cahaya. Oh, di tengahnya cahaya. Berarti kita tuh makhluk cahaya yang masih dibungkus oleh jasad. Oke, lanjut. Cahaya itu naik ke atas, guru. Oh, dari tengah tuh. Dari tengah tuh. Cahaya besar naik ke atas. Nah, saya kan ngikutin cahaya dari bawah ke atas nih. Saya ikut naik ke atas tuh. Saya lihat di atasnya seperti apa sih cahaya ini. Ternyata cahaya itu menyedot awan-awan gelap, guru. Jadi langit yang tadinya banyak awan-awan gelap nih, jadi biru, guru. Dalam kondisi biru. Malam banyak bintang gitu. Jadi cahaya itu yang ngambil kegelapan. Iya. Itu. Ya itu juga isyarat juga, itu sebenarnya isyarat dan bukan isyarat kecil gitu ya. Dan banyak ruh-ruh suci yang juga pada ikut masuk ke situ, guru. Iya. Ikut masuk, nyebar ke sama jamaah yang ikut dikir yang hadir dikir nafas ke sini. Iya. masuk gitu. Iya. Guru. Seperti itu. Ya, sampai di atas ketemu burung Raja Wali. Saya naik ke ketinggian paling tinggi dan nggak ketemu ujungnya itu. Cuman muter-muter aja ngeliatin bintang-bintang itu. Iya. Jadi cahaya yang ada di sini, iya, klik, ketika dilihat sama kamu yang di atas, cahaya ini narik. Maksudnya kegelapan. Awan-awan. Ya, maksudnya awan-awan yang gelap tuh, iya, tarik. Terus setelah itu warnanya biru lagi. Nah, banyak baru cahaya-cahaya ruh suci itu datang dan pada masuk ke yang hadir. Yang hadir. Oke. Ya, nggak usah dibahas itu, sudah transparan banget. Iya. Udah jelas ya. Menuju kebangkitan Nusantara. Oke, terus? Dan rata masuknya itu bukan ke samping, semua masuk ke dalam diri orang yang ikut dzikir nafas itu, guru. Masuk semua. Masuknya dari kepala. Oke. Masuk semua. Rahasia itu. Oke, lanjut. Nah, setelah itu ya ikut naik burung Raja Wali, liatin bintang-bintang. Saya pikir ada ujungnya langit ini, ternyata nggak ada, guru. Tanpa batas. Sampai selesai waktu. Ketika kamu naik ke ketinggian yang tanpa batas, Gus, atas dasar apa kamu merasa besar di alam dunia ini? Oke? Dah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.